Anak-anak, aneka wujud benda itu sebagai anugerah dari Tuhan. Anak-anak, benda diciptakan Tuhan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi ya anak-anak? Anak-anak, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kalian telah mempelajari benda dan sifatnya. Nah, anak-anak, kalian tentunya juga pasti masih ingat ya, wujud benda itu ada 3 macamnya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Coba anak-anak bayangkan, jika di dunia ini hanya ada benda padat saja, apa yang akan terjadi ya? Ya, anak-anak, jika tidak ada benda cair, maka kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi. Dan jika tidak ada benda gas, kita tidak bisa bernafas, tidak bisa menghirup oksigen dengan bebas. Ya, maka anak-anak, wujud benda itu diciptakan Tuhan, mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing untuk memudahkan manusia. Anak-anak, coba lengkapilah bagan berikut. Anak-anak, berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing memiliki sifat dan contohnya. Benda padat mempunyai sifat, yaitu memiliki bentuk yang tetap. Contoh dari benda padat itu sendiri yaitu meja, kursi, batu, dan lain sebagainya. Kemudian benda cair. Benda cair juga mempunyai sifat, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian bisa dipegang. Contohnya yaitu air, kecap, sirup, minyak, oli, bensin. Ya anak-anak, benda gas. Benda gas memiliki sifat yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas juga memiliki volume dan massa yang berubah-ubah. Benda gas tidak bisa dipegang. Contoh dari benda gas itu sendiri yaitu udara, awan, asap, oksigen, gas, gas dalam balon, dan lain sebagainya. Anak-anak, mari kita mengamati. Anak-anak, pilih satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Di sini Ibu sudah memiliki 5 contoh benda ya. Pertama yaitu buku. Bahan pembentuk buku yaitu kertas. Wujud bendanya adalah padat. Fungsi dari buku yaitu untuk dibaca, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah benda air. Bahan pembentuk air yaitu air itu sendiri. Wujud bendanya yaitu cair. Fungsi air yaitu untuk mandi, minum, menyirami tanaman, dan lain sebagainya. Benda ketiga adalah meja. Meja bahan pembentuknya terbuat dari kayu. Wujud bendanya anak-anak yaitu padat. Fungsi dari meja itu sendiri yaitu untuk meletakkan suatu benda atau untuk belajar juga bisa ya. Kemudian keempat ada udara. Bahan pembentuk udara yaitu udara itu sendiri. Wujud bendanya adalah gas ya anak-anak. Kemudian fungsi dari udara yaitu untuk bernafas makhluk hidup. Kemudian yang kelima ada minyak goreng. Minyak goreng itu terbuat dari pohon kelapa sawit. Wujud bendanya cair. Fungsi dari minyak goreng yaitu untuk menggoreng atau memasak. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut dan dengarkan Ibu bercerita ya. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Anak-anak pernah melihat tidak? Apakah ada timbangan berwujud cair atau gas?
Tentunya tidak ada ya anak-anak, semua timbangan itu berbentuk benda padat. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Kita akan belajar tentang hubungan antara kilogram, gram, dan ons ya. Supaya lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, ini adalah gambar percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 100 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Perhatikan gambar pertama. Beras jika ditimbang dengan timbangan ons, maka menunjukkan 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar kedua yaitu gambar dengan timbangan gram, maka menunjukkan 1 kg sama dengan 1000 gram. Kemudian gambar ketiga. Gambar ketiga juga menggunakan timbangan gram, yang menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Anak-anak, mari kita menentukan satuan berat yang tepat. Pertama, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau sembako, satuan yang lazim digunakan adalah kilogram. Maka, ibu membeli telur seberat 1 kilogram. Ketiga, berat cincin ibu adalah 3 titik-titik. Anak-anak, perhiasan dalam bentuk emas dan perak bisa diperjualbelikan dalam satuan gram. Jadi, berat cincin ibu adalah 3 gram. Soal keempat yaitu gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 titik-titik. Bahan makanan yang biasa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kue itu, satuan berat yang lazim digunakan adalah gram. Jadi, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram ya anak-anak. Anak-anak, mari kita mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Anak-anak, mari kita diskusikan kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Perhatikan gambar berikut ya. Anak-anak, mari kita lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Rendah hati. Rendah hati itu termasuk hidup sederhana ya anak-anak. Mubazir. Mubazir itu bukan contoh hidup sederhana, karena kita terlalu menghambur-hamburkan. Kemudian pelit. Pelit itu juga bukan termasuk contoh hidup sederhana ya. Nah, secukupnya ini termasuk contoh hidup sederhana. Jadi, kita dalam memakai atau menggunakan sesuatu itu harus dengan secukupnya, tidak boleh berlebihan, supaya tidak mubazir seperti tadi. Kemudian boros. Boros itu bukan termasuk hidup sederhana, karena boros itu kita terlalu menghambur-hamburkan, misalkan uang ataupun makanan atau yang lain sebagainya. Kemudian berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu juga bukan termasuk hidup sederhana ya anak-anak, karena dengan hidup sederhana kita harusnya tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu. Kemudian cermat. Cermat ini termasuk contoh hidup sederhana. Nah, mari kita lingkari ya. Kemudian berbagi. Nah, ini bagus sekali. Ini termasuk contoh hidup sederhana karena kita harus berbagi dengan sesama. Kemudian sombong. Sombong itu bukan termasuk hidup sederhana ya anak-anak,
Kemudian hemat. Hemat ini termasuk contoh hidup sederhana. Karena dengan berhemat kita dapat mengurangi biaya pengeluaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mengapa sih sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa ya anak-anak kira-kira? Alasannya yaitu dengan sikap sederhana kita akan lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk menghargai barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. Hidup sederhana membuat kita lebih mudah untuk berbagi dengan sesama. Anak-anak, sikap sederhana merupakan cara hidup yang tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan atau minuman, berpakaian, serta gaya hidup lainnya. Lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros. Sikap sederhana adalah contoh sikap terpuji yang disenangi oleh Allah. Selain itu, sikap sederhana telah dicontohkan oleh Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, baik dari sikap, pakaian, dan gaya hidup beliau. Anak-anak, dengan memiliki sikap sederhana, kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Kita akan menjadi pribadi yang lebih positif. Contohnya, kita akan senantiasa bersyukur. Kemudian juga kita memiliki toleransi dan suka berbagi. Terlebih, kita mengutamakan kebutuhan bukan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Hidup kita lebih apa adanya, memiliki tabungan yang cukup, menjadi tidak mudah berhutang, dan lebih tenang karena diperbudak oleh keinginan. Nah, anak-anak sudah paham ya dengan penjelasan Ibu mengenai sikap sederhana. Sekarang Ibu mempunyai tugas untuk dapat kalian kerjakan di rumah ya. Anak-anak, coba tuliskan cerita kalian tentang hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan memperhatikan penulisan huruf yang benar. Besar kecil huruf diperhatikan ya dalam menulis.